Halo nakama, bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Dengan perkataan terakhir dari sosok Nefertari Kobra, Sabo akan memiliki peran penting, yaitu dia akan mengumpulkan seluruh pewaris tekad D. Setelah diperkenalkan dalam kilas balik Luffy pasca pertempuran Marineford, Sabo kemudian kembali muncul dalam Ars Dressrosa. Semenjak saat itu, Sabo mulai sering muncul. Di akhir, Sabo kemungkinan akan memiliki peran yang sangat penting, yaitu dia akan mengumpulkan seluruh pewaris dari tekad D. Tentunya ada alasan kuat mengapa kemudian Sabo yang menjadi sosok untuk mengumpulkan para pewaris tekad D tersebut. Hal ini ada kaitannya dengan wasiat atau pesan terakhir dari sosok Nefertari Kobra kepada Sabo. Dalam chapter 1084, kita melihat bagaimana Nefertari Kobra mencoba untuk berdiskusi dengan para Gorosei terkait dengan keberadaan Nefertari Lily, nenek moyang dari klan Nefertari. Namun, dia kemudian dikejutkan dengan kemunculan sosok Im. Kobra nampak tidak percaya bahwa ada sosok misterius yang duduk di singgasana kosong tersebut. Dan sosok yang berkuasa itu tidak lain adalah Im Sama. Kobra sempat berbincang tentang Lily kepada Im, sebelum kemudian Kobra menjadi sasaran dari Gorosei dan Im Sama. Dia kemudian mendapatkan serangan dari kedua penguasa itu. Dalam momen tersebut, Kobra kemudian diserang oleh Im dan Gorosei, di mana Sabo kemudian muncul dan berusaha untuk menyelamatkan Kobra. Sayangnya, memang level kekuatan Sabo tidak mampu menandingi kekuatan para Gorosei dan Im Sama, yang mana akhirnya mereka berdua yang justru terluka. Sadar jika tidak bisa selamat, Kobra sendiri meminta Sabo untuk kabur. Namun, sebelum kemudian dia mengorbankan diri demi Sabo, sosok Kobra sempat menyatakan pesan terakhir kepada Sabo. Pertama, Kobra meminta Sabo mengatakan kepada Luffy dan Vivi bahwa mereka adalah bagian dari klan D. Kedua, Kobra meminta Sabo untuk melindungi Poneglyph dan menghadirkan fajar baru bagi dunia. Pesan kedua merupakan isi dari surat yang ditulis oleh Ratu Lily yang diwariskan secara bertahun-tahun. Sabo pun kemudian berhasil untuk bisa kabur dari Marygold dan kembali ke Pulau Momorio, di mana dia menceritakan semua yang terjadi kepada Dragon dan Ivankov. Berdasarkan hal tersebut, sekarang Sabo memiliki tugas dan peran yang baru, yang tidak lain adalah menyampaikan pesan terakhir Kobra. Namun, di sisi lain, hal tersebut memberikan Sabo peran penting pada masa depan untuk menghancurkan pemerintah dunia. Sabo mengumpulkan pewaris tekad D. Koneksi mendalam dari Sabo dengan dua pewaris tekad D, Luffy dan juga Ace, memberikan gambaran bagaimana kehidupannya selama ini ternyata dikelilingi oleh orang-orang yang berasal dari klan D. Pertemuan yang tidak terduga dari Sabo dengan ayah Luffy, yaitu Monkey D. Dragon, memberikan pengaruh besar terhadap perannya di pasukan revolusi. Belum lagi dia merupakan kakak dari seorang Yonko. Berdasarkan hal tersebut, Sabo kemungkinan besar akan memerankan sosok penting yang akan datang. Berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya di Marygold serta wasiat atau pesan terakhir dari Nefertari Kobra terhadap Sabo menjadikan sosok penting untuk mengumpulkan para pewaris tekad D. Dialah yang akan membangkitkan mereka semua. Seperti yang pernah disebutkan oleh Don Quixote Doflamingo, banyak dari klan D yang saat ini bersembunyi dari pihak pemerintah dunia. Meskipun begitu, Doflamingo kemudian meramalkan tentang klan D yang akan kembali lagi atau akan kembali bangkit. Dan di akhir percakapannya dengan Zoro, Doflamingo sempat melontarkan ramalan yang akan terjadi kepada kaum naga langit. Menurutnya, kekuasaan mereka akan runtuh dalam waktu dekat. Klan D saat ini diketahui bersembunyi dari pihak pemerintah dunia karena mereka merupakan target dari pihak yang berkuasa.
Fakta yang muncul di chapter 1085 kemarin, jika keluarga Nefertari adalah bagian dari klan D, seolah mendukung ramalan dari Doflamingo tersebut. Dengan kata lain, selain keluarga Nefertari, kemungkinan masih ada keluarga lainnya atau tokoh lainnya yang memang merupakan bagian dari klan D. Untuk bisa membangkitkan kembali dan mengumpulkan mereka semua, perlu ada sosok yang menjadi perwakilan atau jembatan dari hal tersebut. Dan sosok tersebut tidak lain adalah Sabo. Dengan reputasinya yang sangat luar biasa, rasanya masuk akal jika kemudian Sabo yang akan menjadi sosok untuk mengumpulkan semua pewaris TKD untuk kembali bangkit dan bersatu menghancurkan pemerintah dunia. Klan D akan menghadirkan badai baru. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Sabo akan melakukan hal tersebut? Ada dua kemungkinan cara bagaimana Sabo akan melakukannya. Yang pertama, dia akan memanfaatkan reputasinya untuk pergi ke berbagai wilayah yang menjalin kerjasama dengan pasukan revolusi. Dia akan mengunjungi mereka atau melakukan komunikasi dengan Denden Mushi untuk menyampaikan pesan yang bisa membangkitkan tekad perjuangan mereka. Dengan kata lain, Sabo akan meminta para pewaris dari TKD untuk kembali muncul dan dengan berani mengakui nama asli mereka. Selain itu, mereka akan berjuang bersama-sama untuk menghancurkan pemerintah dunia. Cara kedua adalah Sabo akan meminta bantuan dari Vivi untuk melakukannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, wasiat dari Cobra adalah menyampaikan kepada Vivi jika dia adalah bagian dari klan D. Sabo akan meminta bantuan Vivi untuk kemudian membangkitkan tekad dan semangat dari orang-orang yang mewarisi tekad D untuk bangkit. Salah satu caranya adalah dia bisa memanfaatkan Punk Record untuk menyambungkan pesan ke seluruh dunia. Karena seperti yang Vega Punk jelaskan sebelumnya cuy, dia ingin Punk Record bisa diakses semua orang, dan ini adalah kesempatan untuk hal tersebut cuy. Di sisi lain, Vivi sekarang secara teknis adalah ratu atau pemimpin dari kerajaan Alabasta, dan situasi di sana sedang dalam kondisi yang tidak baik, apalagi pemerintah dunia sedang menyerang kerajaan tersebut. Vivi juga bisa menggunakan fasilitas Morgan untuk menyampaikan pesan tersebut, mengingat dia sekarang sedang bersembunyi bersama dengan Wapol di kapal milik Morgan. Dengan peran dari Vivi dan Sabo untuk mengumpulkan para pewaris TKD, maka artinya ancaman atau ramalan kuno tentang klan D bisa terwujud. Seperti yang sempat disebutkan oleh Trafalgar Law, terdapat ramalan yang menyebutkan jika setelah menghilang cukup lama klan D akan bangkit kembali. Bukan hanya kembali bangkit, mereka juga akan kembali membawa badai besar yang akan mengancam keberlangsungan pihak pemerintah dunia. Melihat bagaimana perkembangannya, besar kemungkinan ramalan tersebut akan menjadi kenyataan cuy. Dalam One Piece chapter 1053 kemarin, di awal chapternya kita melihat bagaimana Gorosei nampak panik. Namun, bukan kabar tentang tersebarnya berita tentang nilai buruan baru dan juga terpilihnya 2 Yonko baru yang membuat mereka panik, melainkan bagaimana munculnya nama D di dalam poster buruan yang baru tersebut. Sekilas mungkin tidak ada yang aneh dari reaksi yang mereka perlihatkan. Namun jika nakama ingat kembali, ini pertama kalinya Gorosei atau pihak pemerintah dunia nampak panik dengan adanya nama di dalam poster nilai buruan. Apakah artinya ramalan tersebut sudah semakin dekat cuy? Oke, seperti itulah pembahasannya. Bagaimana menurut nakama? Jika nakama memiliki pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Ciao.